Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebuah ruko yang dijadikan tempat usaha di kota Cimahi ludes terbakar. Seorang petani di Subang ditipu seorang polisi aktif hingga uang ratusan juta rupiah raib. Anak korban dijanjikan akan masuk polisi, namun ternyata hanya menjadi pembantu. Geram karena kerap jatuh korban akibat kecelakaan, warga memblokade Jalan Layang Ciroyom di Kota Bandung. Satu ruko yang dijadikan tempat usaha di kota Cimahi terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik salah satu ruangan yang menjual minuman jus. Api terus membesar, membakar bangunan ruko berlantai 2 di Jalan Lurah Cimahi. Kebakaran ini sempat membuat warga panik karena terjadi di lingkungan padat penduduk. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu kios yang menjual minuman jus. Diduga salah satu mesin di dalamnya korslet hingga menimbulkan percikan api. Api kemudian membesar dan merambat ke 6 unit kamar serta ke ruang praktek dokter. Api dari alat pres apinya. Alat pres ya alat pres jus. Terus ya ngegedewe gitu Pak. Pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil serta 16 personel untuk memadamkan api. Setelah berjuang selama 3 jam, api pun padam. Sekitar 5 unit yang terbakar, namun alhamdulillah karena posisi unit masuk ke lokasi, jadi tidak sampai mengebet ke tetangga sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun barang yang berada di dalam ruko tidak dapat diselamatkan. Satreskrim Polres Cimahi sedang menyelidiki kasus kebakaran untuk mengetahui penyebab pasti. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Mayat seorang pelajar ditemukan warga mengambang di aliran sungai di kota Cimahi Senin siang. Diduga korban terpeleset saat melewati sungai sendirian. Warga Melong di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi memadati bantaran aliran sungai Cikendal Senin siang. Mereka ingin melihat lebih dekat sekaligus mengenali kondisi sekaligus ciri mayat pria yang mengambang di aliran sungai. Polisi gabungan bersama tim Inafis langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Korban teridentifikasi pelajar SMA di Kota Bandung bernama Muhammad Aditya, berusia 18 tahun. Suasana duka pecah begitu keluarga datang dan melihat korban sudah tak bernyawa. Pihak keluarga telah mencari korban lantaran seharian tak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Diduga korban terbawa arus sungai karena terpleset saat melintasi sungai. Dugaan ini diperkuat hasil pemeriksaan tim Inafis karena tidak ada tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Ya, dari hasil pemeriksaan tim identifikasi Polres Cimahi disaksikan juga oleh keluarga untuk kondisi korban tidak ada unsur kekerasan. Jadi masih bagus dan belum merusak korban. Kita masih melakukan penyelidikan. Pihak keluarga menolak proses autopsi korban dan menerima sebagai musibah. Jasad kemudian langsung dibawa ke rumah keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Kisah pilu dialami petani asal Kabupaten Subang. Ia ditipu oknum anggota polisi aktif. Korban diiming-imingi anaknya bisa masuk Polri melalui jalur khusus. Bukannya menjadi anggota Polwan, anak korban justru jadikan ART di rumah salah satu oknum polisi. Charlim Sumarlin, petani asal Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Subang, ditipu oleh oknum polisi. Ia harus kerja serabutan setelah menjual sawah dan kebun seluas 7.000 meter persegi untuk biaya uang pelicin anaknya masuk menjadi anggota Polwan. Untuk memasukkan anaknya menjadi anggota polisi, Charlim harus membayar hampir 600 juta rupiah.
Bukannya menjadi polisi, anak Charlim justru dijadikan ART dan pengasuh bayi di rumah salah satu oknum polisi yang berdinas di Jakarta. Selama di rumah Bu Yuli Fitri Nasution selama 1 tahun, anak saya di sana bukan saya dibimbing atau dilatih atau didaftar pun tidak selama 1 tahun. Bahkan anak saya itu diperlakukan sebagai pembantu, suruh bersih, ngepel, babysitter, suruh ngurusin anak kecil, siang malam di sana. Sampai-sampai dia sakit, anak saya itu namanya Teti Roheti, dia sakit sampai dia dirawat di rumah sakit, pingsan itu Pak, pingsan. Charlim telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Namun hingga kini laporan tersebut belum ditanggapi dan uang Charlim belum kembali. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Rumah Sekretaris Daerah Karawang digeledah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dugaan kasus pidana tukar guling tanah antara pihak Pemda Karawang dengan sebuah perusahaan. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kantor Sekda, PUPR, dan Dinas Bapenda Karawang. Tim Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat menggeledah paksa rumah Sekda Karawang, Acep Jamhuri, Senin siang. Penggeledahan dikawal ketat aparat bersenjata lengkap. Penggeledahan juga dilakukan di 3 tempat berbeda, yakni kantor Sekda, kantor PUPR, dan Dinas Bapenda Karawang. Petugas menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait tindak pidana tukar guling tanah antara Pemkab Karawang dengan PT JIL. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar melaksanakan kegiatan upaya paksa penggeledahan dalam perkara Ruislah Pemkab Karawang dengan PT JIL. Ya. Jadi karena kita sudah masuk dalam penyidikan, kita pun dengan kewenangan tupoksi kita dapat melakukan upaya paksa berupa giat penggeledahan. Dan itu pun ada persetujuan dari Pengadilan Negeri Karawang. Terkait upaya paksa ini gimana Pak? Maksudnya? Apa sempat kita mencari dokumen-dokumen data BPE terkait perkara Ruislah Karawang ya. Jadi kita melakukan penyitaan, kita melakukan penggeledahan itu untuk mencari data dokumen BPE untuk nantinya membuat terang suatu tindak pidana. Kita memperkuat mengumpulkan alat bukti di penyidikan itu. Terus sifatnya masih pemeriksaan atau penyelidikan? Penyidikan. Yang dilaksanakan oleh biar masyarakat lebih terang. Yang namanya bukan Bapak suasana mengundangkan pengacara? Tidak saja. Kejati Jawa Barat telah menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang.